Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Was-salawatul masnunatu khamsun. Salat yang disunnahkan, ini maksudnya ini salat yang disunnahkan berjamaah. Khamsun itu ada 5 jenisnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini urutan bacaan dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Jadi kalau masuk bab salat, sebelumnya kita di awal bab salat membahas tentang salat wajib yang 5, kemudian dijelaskan waktunya, lalu dijelaskan siapa yang wajib sholat yang 5 itu. Kemarin kita bahas tentang sholat syarat wajib. Jadi setelah membahas 5 jenis sholat fardu beserta waktunya, muallif Syekh Abi Syuja menjelaskan tentang siapa yang wajib. Jadi yang wajib 5 waktu itu yang tadi, yaitu al-Islam, orang Islam, al-Bulugh, orang yang balik, wal-Aql, dan juga orang yang berakal. Lalu ditambahkan oleh Syekh Nawawi Banten, katanya yang wajib itu adalah Bulughud dakwah, orang yang sampai kepada dirinya dakwah. Artinya ada yang ngasih tahu kalau sholat itu wajib. Karena bisa jadi ada orang yang lahirnya dari orang tua muslim, sudah dewasa umurnya, dan dia juga sehat pikirannya, berakal, tapi dari kecil sampai besar tidak dapat informasi tentang kewajiban sholat. Mungkin karena tinggalnya jauh dari mayoritas muslim, tinggalnya di negara minoritas misalnya, atau tinggalnya di daerah yang memang tidak banyak muslimnya, kalaupun ada jauh begitu. Maka ketika orang ini tidak mengerjakan sholat, tidak dikatakan berdosa, karena kan memang sudah wajib. Jadi yang dikatakan berdosa kalau ninggalin sholat itu yang wajib sholat. Yang wajib itu orang Islam, balik, berakal gitu, kemudian tahu tentang kewajiban sholat atau dapat informasi tentang wajibnya sholat. Yang kelima yaitu salamatul hawasi as-sam'i wal basar, sehat indera mata dan telinganya atau dan telinga begitu sejak balik. Artinya nih, kalau ada orang Islam misalnya lahir dari keluarga muslim, tapi satu waktu kemudian kecelakaan sehingga matanya buta, kupingnya tuli, maka nggak ada yang bisa ngasih tahu kalau sholat itu wajib. Dibisikin dia kagak dengar, dicontohin dia kagak ngeliat, kan ya? Itu azan segede-gede azan itu di masjid tidak kedengeran. Orang bolak-balik 5 waktu ke masjid, ke mushola, dia juga enggak lihat itu. Maka daripada itu, syariat itu kan tidak membebankan kepada orang yang tidak tahu. Maka bagaimana dia dikenakan dosa, sedangkan untuk tahu aja dia nggak bisa, gitu. Atau memang sejak lahir, tapi kalau salah satunya sehat ya wajib.
mungkin yang yang tidak berfungsi pendengarannya, tapi matanya bisa ngelihat. Dia orang bolak-balik ke masjid, dia ngelihat, kemudian dicontohin, diperagain, bisa, maka kena kewajiban sholat. Jadi yang wajib sholat 5 waktu orang Islam balik, berakal, dapat informasi wajibnya sholat, kemudian sehat indera mata, indera telinga, yang keenam suci dari haid dan nifas. Kalau laki kan bebas, tapi kalau perempuan yang dalam keadaan haid sholat jadi kagak wajib gitu. Maka karena sholat ini tidak wajib bagi orang haid dan nifas, setelah selesai nifasnya, setelah selesai haidnya nggak perlu diqodho. Jadi qodho sholat itu buat orang yang wajib sholat tapi kagak ngerjain gitu. Yang wajib sholat siapa tuh? Orang Islam balik, berakal, tahu wajibnya sholat, indera mata, indera telinganya sehat, dia bebas dari haid nifas. Ini wajib sholat. Ini orang ini wajib sholat, kalau kagak sholat dia kerja, dia wajib qodho begitu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat wajib, ya nggak wajib qodho begitu. Tidak, makanya kata ulama kita kalau ada orang pingsan sampai berhari-hari misalnya, jadi zuhurnya sih sehat, kemudian setelah zuhur karena suatu hal pingsan, kaget, kecapean, macam-macam, punya penyakit pingsan. Gara-gara pingsannya asar nggak sholat, maghrib kelewat, isya juga masih belum sadar, subuh juga belum sadar, sampai kemudian ketemu zuhur begitu. Bangun jam 5 sore besokannya, artinya ada 6 kali sholat fardu yang kelewat. Maka 6 kali sholat fardu yang kelewat itu tidak wajib diqodho. Sebab ketika kewajibannya datang, dia kagak wajib memang, kan dia sedang tidak berakal ketika wajib sholat itu datang. Jadi qodho sholat wajib bagi yang memang wajib sholat tapi nggak ngerjain begitu. Nah kemudian disebutkan ini oleh Syekh Abi Syuja bahwa selain sholat 5 waktu ada yang namanya as-shalawatul masnunah, sholat sunnah. Jadi Syekh Abi Syuja ingin menjelaskan bahwa selain ini ibadah wajib, kalau kata Imam Al-Ghazali itu kewajiban itu modal gitu. Sedangkan yang sunnah-sunnah ini keuntungannya. Jadi kalau orang mau banyak untung, modalnya punya gitu. Tapi kalau modalnya udah nggak ada, yang sunnah jadi percuma, begitu maksudnya. Jadi yang wajib udah dikerjain, maka untuk menambah ya pahalanya ditambahkan yang sunnah-sunnah. Karena kalau ngandelin wajib doang ini rada susah nih. Kalau kita hidup cuma ngandelin yang wajib begitu ya, timbangan dosanya kayaknya susah begitu ngejarnya begitu. Bangun tidur kita udah lupa sama doa gitu. Padahal ada sunnah doa. Kemudian udah lupa doa, subuh kadang-kadang dientar-entarin, bahkan sampai matahari terbit kan begitu. Apalagi sekarang subuh jam 4.15. Iya, makin makin Desember jam 4.07. makin mundur. Ini bangun tidur kemudian sarapan, pakai bini diomelin, berangkat kerja orang diomongin gitu. Di jalanan mobil diklaksonin, tuh dihitung susah ini kalau ngejar dosa ini. Kalau cuma ngandelin yang wajib, maka itu dikasih yang sunnah. Dan sunnah ini salah satu cara untuk meraih cintanya Allah. Jadi Allah kan banyak tuh dalam Al-Quran yang disebutin Allahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Allahu yuhibbul muhsinin gitu. Dan mahabbah cintanya Allah itu nggak dikasih ke sembarang orang. Jadi yang disebutin oleh Allah maka cinta itu tuh pekerjaannya berat semua. Tapi ada salah satu pekerjaan yang ringan yang dengan itu Allah bisa naruh cintanya sama kita, yaitu mengerjakan banyak kesunnah.
Itu kata Nabi Muhammad, mazal abdi yuqarribuni bin nawafili hatta uhibbah. Orang muslim itu kalau terus-terusan dia ngerjain yang sunnah gitu, hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku cinta. Jadi itu salah satu cara mengerjakan banyak sunnah, itu salah satu cara supaya kita dapat cintanya Allah gitu. Kalau kita dapat cintanya Allah, udah hanat lahud dunya, kata Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah dapat cintanya Allah, hanat lahud dunya. Dunia tuh hina. Dunia tuh jadi udah nggak ngejar-ngejar lagi, karena udah cukup bagi dia cintanya Allah. Cintanya Allah tuh in'am wa taufiq wal hidayah. In'am tuh pemberian nikmat gitu. Jadi selalu merasa tuh nggak kekurangan. Artinya mau makan ada, mau sholat bisa, utang kagak punya, itu kan enak. Itu in'am tuh gitu. Jadi berasanya dapat nikmat terus, walaupun mungkin duitnya dikit, cuman rasa syukurnya gede. Itu dapat cinta dari Allah, al-in'am. Kemudian taufik. Taufik ini artinya apa? Kalau bahasa ininya ACC buat ibadah. Banyak orang yang tahu nih ibadahnya bagus, banyak orang yang tahu nih fadilah ibadah ini gede, banyak orang ngerti nih kalau ini ibadahnya dianjurkan, tapi kagak dapat ACC buat ngerjain gitu. Tahu doang begitu, tahu sholat tahajud cakep begitu, cuman tidur aja, gitu, belum dapat taufik itu namanya. Jadi taufik itu persetujuan Allah terhadap hambanya akan satu ibadah, gitu. Nah itu juga nikmat itu, taufik itu. Jadi karena nggak semua orang bisa mengerjakan ibadah. Jangankan ini orang punya harta, tapi belum tentu dengan harta yang dia punya dia bisa ibadah sedekah, kan begitu. Berarti belum dapat taufik. Punya duit berlimpah-limpah, tapi apa yang namanya umroh kagak nyampe-nyampe. Thailand bolak-balik dia jalan-jalan, beli jajanan pinggir jalan di Thailand itu. Iya. Jepang bolak-balik, tapi belum dapat taufik itu. Padahal duit mah ada, ilmu punya, tahu begitu. Itu belum dapat taufik. Yang gampang-gampang aja dah. Dulu kita punya contoh tuh, ada artis sudah punya sapi, sampai kagak jadi kurban. Gitu. Padahal sapinya udah ada depan mata itu. Padahal udah ada. Jadi itu namanya nikmat taufik. Itu persetujuan Allah atas ibadah seorang hamba. Jadi orang kalau dapat mahabbah, dia dapat in'am, dapat taufik, dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk agar selalu di atas koridor Allah Subhanahu wa taala. Ini in'am, ini pemberian nikmat, taufik, pemberian taufik dan juga hidayah. Ini adalah bukti mahabbah, cintanya Allah. Bagaimana dapat cintanya Allah? Kata Nabi Muhammad, memperbanyak ibadah sunnah. Soalnya kalau wajib mah semua juga kerjain gitu. Ibaratnya kalau kita kerja masuk jam 8 keluar jam 5, ya kagak bisa dibanggain. Semua orang kan juga begitu. Masuk jam 8, orang juga nggak bisa tuh bikin status dibanggain gitu. Emang keren gua nih masuk jam 8 keluar jam 5. Kan semua orang juga begitu. Nggak ada spesialnya begitu. Yang bisa dia banggain tuh kalau sebelum jam 8 dia udah masuk, jam 5 orang-orang pada pulang, dia masih kerja. Nah, dia bisa bangga. Depan bosnya dia bisa nyohor. Gitu, bos, saya kalau masuk jam sekian, orang belum pada masuk, saya udah ngetik depan komputer gitu. Orang jam sekian pulang, saya masih kerja gitu. Apa yang nggak dipikirin buat naikin pangkat saya, kan begitu. Bisa itu. Tapi kalau masuknya biasa, masuk jam 8, keluar jam 4, mau naik pangkat, bos juga mikir gitu. Yang masuk jam 8 sampai jam 4 kan bukan lu doang kan ya, semuamu juga begitu. Jadi itu maksudnya ada nilai nilai lebih. Sebagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu buktinya kan bersolawat. Tapi kalau orang sholawatnya pas tahiyat akhir doang kan gak disebut cinta namanya. Karena tahiyat akhir kan emang kudu sholawat, wajib itu sholawatnya.
Jadi yang dikatakan cinta itu kalau mengerjakan sesuatu yang di luar dari kewajiban. Kewajibannya beres, dia nambah itu. Gitu. Itu sunnah itu. Makanya hal-hal yang sunnah ini sering dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan pahala yang besar. Dalam satu hadis itu kata Nabi Muhammad, ada satu malam, ada satu sholat malam hari yang kalau dikerjain pahalanya seperti humrun ni'am, unta merah. Unta merah itu unta paling mahal di Arab begitu. Unta paling merah, unta merah begitu. Humrun ni'am. Kata Nabi Muhammad itu pahala nilainya sama bagi orang yang sholat witir kan begitu. Sholat duha itu apalagi duhanya nempel sama terbit. Jadi habis terbit banget begitu, matahari udah di atas ufuk dia sholat. Apalagi bareng sama zikir subuh. Habis subuh zikir dia duduk, matahari terbit, duha. Kalau orang-orang bilang sholat isya, itu pahalanya kayak haji dan umroh. Tapi sholat wajib mah kagak digituin itu pahalanya gitu. Sholat wajib mah ibaratnya tanda begitu. Kalau ngerjain wajib muslim nih berarti. Tapi spesial apa kagak? Tambahin yang ibadah yang sunnah. Dia mau duha, pahalanya kayak haji dan umroh kan begitu. Pahala haji dan umroh. Termasuk kayak begini nih, duduk di majelis ilmu. Ini kan juga salah satu bentuk menambah ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Dan duduk begini jangan dikira kagak ada pahala banyak ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkurunallah." Tidaklah ada satu kelompok berkumpul satu tempat dia berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikirnya ya belajar, mempelajari hukum-hukum Allah itu kan bagian daripada berzikir. Ini kalau orang begitu tuh kata Nabi Muhammad, nazalat bihur rahmah, diturunkan kepada mereka semua rahmat. Wa ghasyiyatuhumul malaikah, dihafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi malaikat itu sering disimbolkan dengan simbol kebaikan. Orang yang ikut majelis ta'lim itu diselimuti dengan kebaikan. Jadi sebelumnya dia baik, di pengajiannya dia baik, habis pengajian dia baik. Wa nazalat bihi sakinah, turun ketenangan. Dalam dirinya turun ketenangan. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Gitu. Nama kita disebut atu-atu. Makin sering kita disebut nama Allah, makin sering ikut majelis ilmu, makin sering nama kita disebut. Makin sering nama kita disebut, malaikat makin kenal sama kita. Iya. Ntar kan di akhirat ibaratnya Allah tuh punya panitia akhirat gitu. Ini kalau kita dikenal sama malaikat, enak ibaratnya kita punya orang dalam begitu. Jadi di akhirat agak bingung, ada yang nuntun, tenang aja gitu. Nama kita disebut mulu soalnya, jadi malaikat tuh tahu. Ini fulan bin fulan, ini pagi dia ngaji, sore dia ngaji, malam dia ngaji, subuh sebelum dia ngaji lagi gitu. Jadi itu kenikmatan. Makanya kalau yang wajib sih jadi tanda. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wajib nih modal. Kita banyak ngerjain yang sunnah, kalau wajib ditinggal jadi kagak ada tandanya begitu. Ibarat orang lari maraton, larinya doang tapi kagak daftar begitu. Capeknya doang, dapat juara mah kagak. Maka biar dapat juara daftar gitu. Yang wajib dikerjain, habis itu tambah yang sunnah. Wassalawatul masnunah, dan sholat sunnah itu khamsun, ada 5. Ini sholat sunnah 5 ini maksudnya sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Al-Aidani, yaitu yang pertama 2 sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi dia ini sunnah dan sunnah berjamaah gitu. Dia sholatnya sunnah, artinya kagak sholat juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau lebaran kagak sholat tuh kayak makan tupat kagak ada sayurnya itu, makan tupat doang gitu. Baju baru doang dipakai kagak sholat. Gitu. Jadi enggak resep begitu. Jadi sholat ini sholat sunnah dan dianjurkan berjamaah. Kan umumnya kalau sholat sunnah itu sendiri-sendiri aja. Cuman ini jenis sholat sunnahnya yang dianjurkan berjamaah, yang pertama, dan yang kedua sholat Idul Fitri, Idul Adha begitu. Berarti kalau disunnahkan berjamaah sendiri boleh sendiri. Sholat Id sendiri juga enggak ada masalah.
Kayak dulu kita waktu terjadi itu corona tuh, kalau nggak salah 2 kali kita ya sholat itu kagak boleh keluar. 2020 Lebaran sama Lebaran hajinya tuh 2020 juga, 2021 tuh kayaknya udah mulai banyak yang berani dah. 2021 itu sholatnya sendiri di rumah boleh, berjamaahnya sama istri boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi yang bagus ini berjamaah dengan jamaah yang banyak. Itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufani, dan juga nomor 3, nomor 4 sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kalau ditanya kenapa disunahkan berjamaah, karena aslinya sholat sunnah itu sendiri. Kalau sholat kusuf ini, gerhana ini disunahkan berjamaah karena begitu Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita. Awal pertama kali terjadi gerhana zaman Nabi Muhammad SAW itu gerhana matahari. Itu di hari di mana Ibrahim anaknya wafat. Jadi anaknya Nabi Muhammad SAW namanya Ibrahim wafat. Nah, Ibrahim kalau nggak salah itu Ibrahim dari Sofia kalau nggak salah. Apa namanya yang Kiptiyah itu saya lupa namanya itu. Ibrahim wafat, terjadi gerhana matahari, lalu kemudian Nabi Muhammad mengajak orang-orang untuk sholat gerhana berjamaah. Artinya tidak pernah sekalipun kita dapat riwayat Nabi Muhammad kalau gerhana sholatnya sendirian, enggak, sholatnya rame-rame terus gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Wal istisqa, yang kelima sholat istisqa. Istisqa ini sholat minta hujan. Jadi aslinya kata ulama istisqa itu asluhu ad-du'a. Istisqa itu artinya doa gitu. Jadi tanpa sholat orang melakukan istisqa begitu bisa. Jadi tiba ngumpul doang, ngumpul aja kemudian istighosah. Kalau kata orang NU gitu istighosah. Kalau kata orang kota doa bersama. Itu udah cukup dikatakan istisqa. Tapi istisqa menjadi lebih baik dan itu sesuai dengan sunnahnya Nabi, itu dilaksanakan sholat. Namanya sholat istisqa. Jadi disunnahkan berjamaah. Keluar dari hukum aslinya sholat sunnah, karena hukum asli sholat sunnah itu sendiri aja. Tapi karena dia istisqa maka disunnahkan berjamaah. Kenapa disunnahkan berjamaah? Sebab Nabi Muhammad begitu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istisqa ini kan mohon doa kepada Allah. Maka kalau doanya sendiri boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Orang minta hujan sendirian begitu, sholatnya gitu nggak apa-apa. Cuman kan kita ini apa istilahnya nyadar diri gitu ya. Kita sedekah seberapa banyak kita tahu, sholat malam seberapa sering kita tahu, hati kita seberapa tulus kita juga paling ngerti. Kira-kira begitu. Model kayak kita nih kalau doa langsung turun hujan apa kagak kan begitu kira-kira. Makanya dikumpulin orang banyak karena bisa jadi banyaknya orang nih diantaranya ada orang-orang soleh kan begitu. Jadi dikumpulin ini berjamaah agar doanya lebih diijabah oleh Allah. Karena doa dari banyak orang ini lebih mustajab dibanding doa. Tapi bukan berarti kalau doa sendiri enggak boleh doa sendiri enggak ada masalah. Cuma kan daripada bentuk adabnya dan juga mengikuti sunnahnya, istisqa itu sholat berjamaah. Jadi kalau ada nih petani begitu ya, dia ngajak kiri kanan kagak ada yang mau, begitu dia sholat istisqa sendiri ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi ini sunnahnya berjamaah begitu. Kalau di Jakarta nih belum ada nih. Soalnya di Jakarta cuacanya panas, tapi alhamdulillah air di tanah masih rada cukup begitu ya. Ada sih yang udah rada dikit, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih cukup. Tapi di beberapa daerah udah banyak nih yang bikin sholat istisqa. Di Serang begitu, Serang udah ada keringan. Sampai di mana namanya Cimonek, Tangerang udah mulai. Jadi inisiasinya ada pada ulama setempat. Ini 5 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Jadi keluar dari hukum aslinya sholat sunnah. Hukum aslinya sholat sunnah sendiri. Gitu.
Karena memang begitu Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnahnya sendiri. Tapi ada yang disunahkan berjamaah. Wa sunnatut tabi'atu lil faraidi, dan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu. Jadi ada sholat sunnah tersendiri yang dianjurkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang waktunya ngikutin sholat fardu. Kalau bahasa kitanya rawatib, itu sholat sunnah rawatib. Ada berapa tuh? Sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Tapi dari 17 rakaat ini ada yang namanya rawatib muakkadah sama rawatib ghair muakkadah. Jadi rawatib muakkadah nih sama ghair muakkadah dicampurin jadi 17. Yang kita sering dengar tuh yang 12 rakaat apa 10 rakaat tuh namanya rawatib muakkadah. Rawatib yang rawatib yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW itu namanya muakkadah. Gitu. Jadi nggak pernah ada kasus Nabi Muhammad ninggalin qobliyah zuhur, selalu qobliyah zuhur. Nggak pernah ada kasus Nabi Muhammad ninggalin qobliyah subuh. Jadi itu namanya rawatib muakkadah. Tapi ada sholat sunnah yang ngikutin sholat fardu yang Nabi Muhammad nggak rutin, cuman ngerjain beberapa kali. Kayak qobliyah asar itu kan tidak dimasukkan sebagai muakkadah, tapi Nabi Muhammad ngerjain. Gitu. Sholat qobliyah maghrib gitu. Tidak masuk dalam muakkadah, tapi Nabi Muhammad membolehkan. Malah kalau kata ulama tasawuf ini nggak boleh ada pembagian muakkadah sama ghair muakkadah. Ini yang bagi muakkadah sama ghair muakkadah dilihat dari rutinitas Nabi. Ini kan ulama fikih nih. Ini muakkadah nih rutin Nabi Muhammad ngerjain yang 10. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 2 sebelum subuh gitu. Tapi kalau kalangan ulama sufi enggak boleh dibagi-bagi. Pokoknya sunnah 17 semuanya atau lebih. Jadi enggak usah dibedain mana muakkadah mana ghair muakkadah. Pokoknya Nabi Muhammad kerjain, umat bagusnya ngerjain. Agak usah dibagi-bagi pakai muakkadah atau ghair muakkadah begitu. Jadi kalau di seluruhnya ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri yang pertama 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu sama qobliyah subuh ya dia juga gitu. Jadi kalau dalam hadis Nabi disebutin sholat fajar pakai kalimat sholat itu namanya sholat subuh. Tapi kalau disebutinnya pakai rakaat al-fajri 2 rakaat fajar itu maksudnya qobliyah subuh gitu. Jadi sholat subuh sama sholat qobliyah, sholat subuh sama sholat fajar dia juga. Gitu. Karena ada orang yang waktu subuh nih dia datang, dia sholat 2 rakaat, gitu. Beres sholat 2 rakaat dia sholat lagi itu, gitu. 2 rakaat lagi. Beres 2 rakaat dia sholat 2 rakaat lagi. Jadi 3 kali 2 rakaat dia sholat ketika masuk subuh hari. Pas ngobrol ditanya, itu 3 kali itu apanya? Katanya yang pertama tahiyatul masjid. Iya benar tahiyatul masjid. Yang rakaat kedua sholat yang kedua 2 rakaat itu dia bilangnya sholat sunnah fajar. Gitu. Yang sholat yang ketiga 2 rakaat dia bilang sholat qobliyah subuh. Gitu. Boleh apa enggak begitu saja? Bilang nih boleh-boleh aja. Cuman kebanyakan gitu. Nabi Muhammad SAW sebegitu rajinnya qobliyah subuh mah 2 rakaat doang. Gitu. Ya kan tapi ada sunnah fajar sama qobliyah subuh dia juga. Jadi yang dianjurin oleh Nabi Muhammad SAW sebelum sholat subuh itu selain qobliyah subuh yaitu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir yang artinya yang paling baik itu sholatnya cukup 2 rakaat aja. Habis azan 2 rakaat, habis itu zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau mau sholat 2 rakaat lagi boleh, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Cuman sayang waktu buat zikirnya habis gitu. Jadi itu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi sholat sunnah fajar dia sholat qobliyah subuh gitu. Sholat subuh itu sholat fajar gitu. Ini termasuk yang
muakkadah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh. Satu hari pernah beliau SAW nggak qabliyah subuh, itu di hari di mana beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Jadi hari itu, jadi kemarinnya nikah sama Sayyidah Aisyah, besok subuhnya Nabi Muhammad nggak qabliyah subuh. Tapi qabliyah subuhnya kemudian diqadha habis sholat subuh. Maka daripada itu kata ulama, sholat sunnah rawatib ini boleh diqadha. Boleh diqadha. Jadi habis kita biasa nih qabliyah subuh, terus rutin tiap hari sampai sekian bulan, sampai tahun-tahunan. Satu waktu mungkin kita lagi di perjalanan nyampe istirahat, rehatnya pas waktu subuh. Jadi qabliyah subuhnya kelewat, orang udah pada iqamah misalnya begitu. Maka orang ini boleh nih mengqadha qabliyah subuhnya habis sholat subuh. Cuman karena ini sunnah begitu, maka qadanya ini dianjurkan agar tidak terlihat. Maksudnya jangan ditampakkan depan orang, karena nggak semua orang ngerti nih gitu. Takutnya kalau dia habis subuh sholat lagi begitu, orang nggak tahu kan ngomel gitu. Pak Haji sholat apaan tuh 2 rakaat, kan nggak boleh. Ini dibilangin qabliyah subuh diqadha juga takutnya nggak ngerti gitu. Jadi maksudnya bagi orang yang sudah punya rutinitas, orang yang punya wirid itu artinya rutinitas. Wirid itu bisa jadi zikir, bisa jadi ibadah. Rutin dia setiap qabliyah subuh dia kerjain. Orang yang sudah menjadi rutinitasnya itu boleh mengqadha sholat sunnah rawatibnya. Rawatibnya banyak. Nabi Muhammad diriwayatkan pernah mengqadha qabliyah zuhur ba'da asar. Jadi qabliyah zuhur nggak dikerjain, beliau ngerjainnya habis asar. Tapi bagi yang punya rutinan, punya wiridan. Kalau orang kagak punya wiridan begitu, baru beginner begitu, nggak bisa dia qabliyah subuhnya diqadha habis subuh, nggak boleh. Itu namanya ngeremehin itu. Datang waktu qabliyah subuh gitu, males lah, ntar aja deh habis subuh. Itu nggak boleh begitu. Jadi harus sholat di waktunya kalau beginner nih, baru pemula. Tapi kalau udah rutin begitu, kemudian dia tidak bisa mengerjakan sebab ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, dia boleh mengqadhanya di luar waktunya. Begitu. Wa raka'atul fajri wa arba'un, 2 rakaat salat qabliyah subuh, dan kemudian wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau kata Sayyidina Ibnu Umar, Nabi Muhammad sebelum zuhur 2 rakaat lah. Makanya sholat sunnah rawatib yang muakkadah itu ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Yang bilang 12 itu ngikutin Sayyidah Fatimah. Tentunya riwayat Sayyidah Fatimah yang bilang sebelum zuhurnya 4 rakaat. Tapi yang bilang 10 rakaat itu riwayat Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar bilangnya sebelum zuhur itu Nabi Muhammad 2 rakaat doang. Jadi ya yang namanya kita muslim ngambil yang baik yang banyak aja. Ngambil yang baik yang paling banyak yang 4 rakaat. Maka kalau bisa qabliyah zuhur 4 rakaat. Tapi yang namanya qabliyah zuhur ini sholat sunnah, maka dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mau langsung 4 rakaat juga dibolehkan, tapi tidak ada tahiyat awalnya. Itu sholat sunnah gitu. Jadi kalau sholat sunnah itu aslinya 2. Kalau mau dilebihin, witir langsung 3 boleh. Qabliyah zuhur langsung 4 boleh, cuman syaratnya tidak ada tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal, malaikat bingung nyatetnya nih, ini sholat zuhur atau qabliyah gitu. Disama-samain begitu. Makanya sholat sunnah qabliyah zuhur kalau 4 rakaat, tahiyat awalnya ditiadakan gitu. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Jadi sebelum asar, walaupun dia tidak masuk dalam standar rawatib muakkadah, tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an
Allah merahmati imro'an laki-laki yang sholat. Ini maksudnya bukan cuma laki-laki, jadi semua juga begitu. Rahimallahu imro'an sholat qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat begitu. Dan ini juga banyak dikerjakan oleh guru-guru kita. Tapi kalau yang muakkadahnya kan hadis Sayyidah Aisyah, hadis Ibnu Umar nggak ada. Asar qobliyahnya nggak ada, ba'diyahnya juga nggak ada. Itu maksudnya tidak masuk dalam rawatib muakkadah, artinya tidak masuk dalam rutinannya Nabi. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan dan pernah mengerjakan. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat habis maghrib. Kalau 2 rakaat habis maghrib ini rutin, Nabi Muhammad selalu mengerjakan. Tapi kalau sebelum maghribnya ada apa enggak Ustaz? Salat sebelum maghrib ada. Jadi yang namanya qobliyah wajib itu selalu ada. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya ma bainal adzanaini shalah. Setiap antara 2 azan itu pasti ada sholatnya. Maksudnya azan dan iqamah. Jadi iqamah yang kedua disebut juga azan. Azan. Antara 2 azan, antara azan dan iqamah mesti ada sholat qobliyah. Gitu. Cuman status qobliyah maghrib ini tidak masuk dalam kategori muakkadah, bukan rutinan Nabi. Juga tidak masuk dalam kategori ghair muakkadah. Kenapa tidak masuk? Karena memang riwayat Nabi Muhammad qobliyah maghrib kagak ada. Yang ada Nabi Muhammad ngebolehin orang qobliyah maghrib. Jadi dulu ada namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini pernah ngelihat ada orang sebelum maghrib 2 rakaat sholat. Ini hadis riwayat Sayyidina Anas gitu. Jadi ada sahabat Nabi yang sebelum maghrib sholat 2 rakaat begitu. Lalu ketika Nabi Muhammad lihat, Nabi Muhammad kagak ngomel begitu. Enggak bilang saya pengen nyuruh. Enggak bilang begitu. Nabi Muhammad diem aja gitu. Nabi Muhammad diem aja. Sampai kemudian sholat maghrib dikerjain. Beres sholat maghrib, Nabi Muhammad bilang, man arada ayyusalli qabla al-maghribi, bagaimana? Falyaf'al liman sya'. Kalau ada yang pengen sholat sebelum maghrib, silahkan kerjain. Bagi yang pengen aja gitu. Jadi Nabi Muhammad kagak nyontohin, Nabi Muhammad kagak nurutinin, cuma Nabi Muhammad ngebolehin gitu. Makanya qobliyah maghrib itu ada juga gitu. Jadi tidak walaupun bukan rawatib, maksudnya bukan rutinannya Nabi, juga bukan yang ghair muakkadah, tapi antara 2 azan itu mesti ada salatnya. Wa salasun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya. Yutiru bi wahidatin minhunna, 1 salat witir daripada 3 itu. Jadi dari habis isya 3 rakaat, 2 rakaatnya ba'diyah isya, 1 rakaatnya witir gitu. Dan ini maksudnya artinya kalau memang tidak mampu untuk witir di tengah malam, khawatir gak bangun, kecapean, lelah dan sebagainya, maka sebaiknya witir di awal malam aja. Biar rawatib itu udah kita beresin sebelum kita tidur. Nanti bangun subuh, rawatib baru lagi dari mulai qobliyah subuh gitu. Tapi kalau orang yang yakin bisa bangun tengah malam, percaya diri, dia pede begitu. Gue mah orang muda begitu, tidur jam berapa juga jam 2:30 ngebangun begitu. Sehat badannya, segar begitu. Orang yang punya kepercayaan kayak gini bagusnya witir di akhir malam. Itu kata orang. Tapi kalau tidak punya keyakinan itu, maksudnya keadaannya capek dan sebagainya, sebaiknya witir di awal malam habis isya. Yang penting jangan sampai ditinggal aja begitu. Jangan sampai ditinggal. Malah kalau kata Imam Abi Hanifah bilang sholat witir itu wajib, itu hukumnya. Sholat witir, jadi wajib. Kalau ninggalinnya tanpa alasan dosa. Malam orang kagak witir, pagi kudu qodho. Itu Imam Abi Hanifah begitu mazhabnya. Malam nih orang kagak witir nih, habis subuh dia qodho. Begitu. Kalau qobliyah subuh mah bukan qodho, emang masih waktunya. Maksud sebelum waktu subuh gitu.
Jadi kalau dia pagi wajib itu sholat sholat witir. Jadi itu 17 rakaat yang merupakan sholat sunnah mengikuti sholat fardu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 4 sebelum asar, 2 habis maghrib, 3 habis isya, begitu. Wa thalathun nawafil, dan ada 3 sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah nawafil muakkadah yang sunnahnya. Jadi urutannya sholat sunnah yang wajib yang dianjurkan berjamaah itu 5. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, bulan, sama sholat istisqa. Ini sholat sunnah yang ngikutin sholat fardu. Ini ada 17. Ini ada 3 lagi sholat sunnah yang di lain itu berjamaah ya bukan anjurannya, artinya berjamaah boleh, nggak jamaah juga nggak apa-apa. Dan dia tidak mengikuti sholat fardu, dia berdiri sendiri waktunya. Ada 3 jenisnya, dan ini masuk dalam kategori muakkadah juga. Artinya muakkadah itu termasuk dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholatul laili yang pertama sholat malam. Ini kalau dibilang sholat malam itu semua sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Tapi sholat tahajud bagian dari sholat malam. Jadi bedanya sholat malam sama sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjain habis tidur, itu namanya sholat tahajud. Tapi kalau orang kagak pakai tidur, dia begadang. Kerjaannya banyak, jam 11, jam 12, ngopi lagi, beres, ngopi lagi. Jam 2 kagak bisa tidur. Nah, sholatlah gitu. Iseng udah nggak ada kerjaan, dia sholat. Bagus begini daripada isengnya ngapa-ngapain kan, begini isengnya sholat. Nah, ini orang ini sholat malam hari di tengah malam, tapi bukan tahajud. Namanya sholat malam aja, gitu. Fadilahnya gede namanya sholat malam. Cuman lebih baik atau lebih besar fadilahnya sholat tahajud. Cuman sholat tahajud syaratnya bangun tidur. Itu kenapa sholat tahajud sangat tinggi, sebab dia kudu tidur dulu. Berarti kan untuk bangun tuh butuh effort kan ya. Gitu. Habis bangun biar tetap melek kan juga butuh tenaga juga itu. Makanya pahalanya gede, maqam mahmudah. Tapi kalau dia tanpa tidur ya sholat malam tuh namanya. Jadi maksudnya ini sholat yang tidak mengikat dengan sholat fardu, namanya sholat malam. Di antara sholat malam banyak. Di dalamnya orang bisa sholat hajat, orang bisa sholat tasbih, orang bisa macam-macam. Wa sholatul duha, dan juga sholat duha. Ini juga sholat yang tidak mengikuti sholat fardu. Waktunya sendiri. Waktu duha, waktunya dari mulai matahari terbit. Artinya kalau kita melihat di ufuk itu matahari udah nongol semuanya di atas ufuk, bulatan penuh. Jadi kalau mataharinya masih nongol 2 derajat, 3 derajat itu belum boleh. Jadi boleh sholat duha, termasuk sholat isyraq kalau mataharinya udah nongol semuanya, 1 bulatan penuh. Ketika udah nongol masuk tuh waktu sholat duha. Sampai kapan sholat duha? Sampai matahari teng di atas kepala. Pas di atas kepala, dimana kalau kita lihat bawah bayangan kita agak panjang kiri kanan, bayangannya kita injek sendiri, nggak panjang ke barat, nggak panjang ke timur. Kalau bayangan kita udah mulai panjang ke arah timur, berarti matahari udah mulai belok ke barat, gitu. Udah mulai turun. Nah itu masuk waktu zuhur, gitu. Jadi ada satu waktu yang kagak ada sholatnya tuh. Jadi sholat duha udah beres, sholat zuhur belum masuk, yaitu waktu istiwa, waktu pas matahari di atas kepala manusia. Nggak boleh sholat di situ. Artinya kalau orang qobli sholat duha mepet-mepet jam 12 kurang sekian. Sekarang kan zuhur jam 11.45. Dia sholat duhanya jam 11.40 misalnya. Istiwanya jam 11.42 begitu. Udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian istiwa itu nggak apa-apa. Yang kagak boleh itu takbiratul ihram pas mataharinya istiwa, itu yang kagak boleh. Wa sholatul tarawih, dan juga sholat tarawih. Jadi 3 sholat yang tidak mengikuti sholat fardu, sholat lain, sholat malam, sholat duha, dan juga sholat tarawih. Sholat tarawih ini artinya tidak mesti mengikuti habis isya, karena tradisinya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sholat malam itu biasanya mulainya di 1/3 kedua. Jadi kalau malam dibagi 3 nih,
dibagi 3. Jadi mulai jam 6 sampai jam setengah 5 kita bagi 3. Jam pertama mulainya maghrib, jam kedua mulainya jam 10 sampai jam 11. Nah dulu tradisi tarawih itu mulainya di sepertiga kedua, mulainya jam 10 jam 11. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mulainya di seperenam kedua. Jadi malam dibagi 2, malam dibagi 6, diambil jam kedua itu. Jadi seperenam yang kedua di situ dimulai. Kalau mungkin kita sekarang bahasanya jam 9-an lah gitu. Tapi sejak dulu emang kagak ada yang sholat tarawihnya habis isya bener tuh kagak ada. Mana orang kita aja biar gampangin begitu. Pokoknya kalau orang habis isya pada pulang jam 10 diajak tarawih kagak balik lagi dia. Tidur udah. Jadi emang tradisinya yang penting bahwa itu sudah dikerjakan di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat Jumat, tapi kita merantau ke Jepang. Iya. Karena kita jadi minoritas. Apakah sholat Jumat kita wajib? Sedangkan saya minoritas, mungkin satu keluarga punya masjid susah. Iya. Dan kita mungkin ada 1 tahun atau lebih. Iya. Itu wajib. Jadi ada namanya syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama, syarat wajibnya nih. Syarat wajib itu tuqamu fi al-balad. Dia dikerjakan di pemukiman, artinya di tempat yang ada orang mukimnya. Kalau kita tinggal di hutan misalnya begitu, atau kalau sekarang ini tinggal di tengah laut, kan ada tuh teman-teman kita yang kerjanya di outsource kan ya, tengah laut itu per berapa bulan dia ganti shift 200-300 orang. Saya punya teman tuh yang ikut tuh waktu itu ke situ tuh buat agenda sholat Idul Fitri, padahal nggak wajib tuh bagi mereka. Nah, orang kayak gitu tuh tidak tinggal di pemukiman, maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat Jumat boleh nggak apa-apa. Cuman aslinya kalau kagak ada Jumatan kagak ada yang dosa, karena ini bukan pemukiman. Nah yang kedua syarat wajib Jumat itu adanya 2 khutbah. Adanya 2 bukan, ini syarat sah. Yang kedua itu jumlahnya ada 40 orang. Kalau versinya mazhab Syafi'i, artinya kita nih ini pemukiman nih, cuman warganya dikit, yang ada cuman 13 orang dewasanya, bocahnya sih ada sampai 20, cuman bocah kagak dihitung. Yang dihitung kan yang balik itu, muslim balik berakal, itu yang dihitung ada laki-laki, muslim balik berakal laki-lakinya kudu 40. Yang ada cuma 15. Itu kata mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat tidak dikerjakan, tidak diwajibkan sebab tidak memenuhi kuota 40 orang itu. Maka dia mengerjakan apa? Sholat zuhur gitu. Ini versinya mazhab Imam Syafi'i. Karena aslinya hari Jumat itu sholat zuhur. Waktu zuhur itu aslinya ya zuhur begitu. Kemudian dirubah jadi Jumat ketika memenuhi syaratnya. Maka kalau syaratnya tidak terpenuhi, balik ke hukum asalnya, sholat zuhur gitu. Tapi kata ulama yang lain, katakanlah mazhab Imam Malik. Imam Malik bilang syarat wajib itu kagak nyampe 40, yang penting 12 ya. 12 orang. Nah, kasusnya ketika Nabi Muhammad SAW Jumat pertama ditinggal oleh jamaahnya dan yang tersisa hanya 12 orang. Jadi ketika Nabi Muhammad di mimbar, yaitu kemudian datang tukang dagang kan, kafilah dagang. Memang orang dagang kalau ngeliat orang ngumpul tuh paham dia begitu. Di mana dia ngeliat orang ngumpul dia datang gitu. Sampai teroris lagi ngumpul datang gitu. Waktu di Sarinah kan gitu, orang tukang cilok datang aja gitu. Itu tukang dagang datang, orang pada keluar lihat dagangan, sisa di masjid 12 orang. Tapi kata Imam Syafi'i itu cuma bentar doang orang keluarnya gitu. Habis itu Nabi Muhammad manggil lagi, sholatnya mah tetap 40 itu. Jadi dari awal 40 keluar itu sisa 12, tapi pas sholat Jumatnya jadi 40 lagi, bentar doang itu keluarnya begitu. Itu kata Imam Malik. Tapi kata Imam Abi Hanifah bilang yang penting minimal 3.
nggak perlu 40, 3 sholat berjamaah, sholat Jumat minimal 3, 1 imam 2 jamaah gitu. Nah saya pernah nanya nih, karena kan saya beberapa kali diajak ke itu tempat offsos itu yang orang gali minyak itu, saya nggak pernah mau gitu, soalnya apa namanya banyakan kagak ngapa-ngapainnya gitu. Mereka istirahatkan maghrib gitu, jadi mulai maghrib tuh mulai ngaji, sholat, jadi saya istilahnya ustadznya itu maghrib lah istilahnya. Artinya dari pagi sampai sore kita kagak ngapa-ngapain gitu ya. Saya akhirnya saya kasih teman saya gitu. Terus saya tanya nih, saya punya guru orang Suriah. Beliau sekarang jadi mufti, jadi Dewan Fatwanya Suriah, namanya Syekh Ahmad Za'atari. Dia bilang, dan dia orang Syafi'i begitu. Saya nanya, itu kalau orang kayak gitu tuh di offsos itu, atau mungkin kayak Pak Bilal nanya tuh di tempat minoritas, yang dia Muslim cuma ada 5-7 orang dewasa, begitu. Terus kalau di offsos itu bukan di pemukiman, sholat Jumatnya bagaimana itu? Gitu. Sedangkan kata Syafi'i sholat di pemukiman jumlahnya 40. Tapi kata Syekh Ahmad Za'atari, udah kita belokin dulu dah orang kata Imam Syafi'i gitu. Kita pinggiri dulu kata Imam Syafi'i, kita kedepankan syiar Allah. Coba bayangkan seandainya di tempat itu syiar Allah hilang gitu. Sholat 5 waktu kan gak rutin ya, mungkin gak rutin berjamaah. Yang bisa rutin berjamaah itu Jumatan, mereka istirahat sama semua siang begitu. Kalau syiar Allah kita hilangkan dengan alasan ini bukan pemukiman, lalu syiar Allah di situ tuh ada apanya begitu? Hilang syiar Allah. Toh yang syarat 40 bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Ini kan cuma ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i gitu. Termasuk begitu juga nih. Kalau kita tinggal di negara yang minoritas, yang ngumpul Jumatan cuman yang mungkin waktunya tersedia mungkin 10-20 orang, nggak nyampe 40. Terus sudahlah nggak usah Jumatan begitu. Akhirnya syiar Allah hilang di situ. Dengan alasan ada imam fulan yang berkata harus syaratnya sekian gitu. Makanya kata beliau dalam hal ini kata Imam Syafi'i, bukannya kita kagak hormat, tapi demi menjaga syiar Allah begitu kita ambil pandangan yang minoritas, yang bilangnya yang penting ada 3 orang aja gitu, atau yang penting ada orangnya walaupun bukan di pemukiman, agar syiar Allah tetap berdiri gitu. Maka daripada itu, dalam kondisi yang kita kurang syaratnya nih, kurang 40 tapi minimal ada 3 aja kata Imam Abi Hanifah, maka itu sudah cukup kita bikin Jumatan gitu. Nah, ada ulama Syafi'i yang juga memahami itu, artinya ketika orang tidak memenuhi syarat Jumatan versi imam kita, Imam Syafi'i, maksudnya dia bukan di pemukiman, dia kurang dari 40, maka dikerjakan Jumat sebagaimana biasa, ada khutbahnya, cuma dianjurkan sholat zuhur lagi. Jadi Jumatannya untuk syiar, zuhurnya sebagai pengguguran kewajiban begitu. Karena kan kita khawatir nih, kata imam kita, kalau Jumat begini mah kagak sah, makanya kita sholat zuhur lagi dah. Jadi syiarnya kagak hilang, sholat zuhur tetap dilaksanakan begitu. Oke?